Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama dari kota kami. Yang pertama ada Echa Aprilia, kedua ada Hairunisa Hidayanti, ketiga ada Fadiani Patunisa, dan keempat ada Ajeng Putriani. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hairunisa Hidayanti. Kepada Hairunisa, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami tentang HPLC. Pengertian HPLC. Dilihat dari sudut pandang bahasa, HPLC berasal dari kata bahasa Inggris. Awalnya, HPLC memiliki kepanjangan High Pressure Liquid Chromatography. Keempat suku kata tersebut, jika diartikan per kata, high berarti tinggi, pressure berarti tekanan, liquid memiliki arti cairan, dan chromatografi merupakan suatu metode tentang pemisahan molekul. Jika disimpulkan secara sederhana, high pressure liquid chromatography dapat diartikan sebagai suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Seiring dengan perkembangannya, HPLC pressure liquid chromatography bertransformasi menjadi high performance liquid chromatography. HPLC juga sangat berkaitan dengan kromatografi. Berikut penjelasannya. 1. Pengertian kromatografi. Kromatografi merupakan sebuah teknik atau metode pemisahan molekul yang didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Kromatografi digunakan untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada suatu larutan. Yang kedua, pengertian HPLC berdasarkan istilah. HPLC adalah alat laboratorium yang bekerja dengan metode fisik kimia didasarkan pada teknik kromatografi, di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya bisa berupa memiliki bentuk padat atau cair. Dalam proses memahami alat HPLC, Anda sebagai pembaca perlu memahami hal-hal lainnya yang memang berhubungan secara langsung dengan alat ini seperti fase gerak dan fase diam, polar dan non-polar, fase normal dan terbalik, dan lainnya. HPLC adalah sebuah alat laboratorium spesifik laboratory equipment, yang penggunaannya membutuhkan keahlian khusus. Penggunaan alat ini dipastikan selalu menggunakan sampel cair, merupakan alat laboratorium yang bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan karena terdiri dari molekul-molekul yang berbeda. Baiklah, jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh Ajeng Putriani. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, jenis-jenis HPLC yaitu 1. HPLC fase normal atau normal fase HPLC. Pemisahan komponen sampel pada fase normal dan fase terbaik dilakukan berdasarkan polaritas. Pada jenis HPLC ini, fase diam bersifat polar dan fase geraknya bersifat non-polar. Dengan demikian, komponen sampel yang bersifat lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam atau polar, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati kolom dibandingkan dengan komponen sampel yang bersifat kurang polar. 2. HPLC fase terbaik atau refresh fase HPLC. Sesuai namanya, jenis HPLC ini merupakan kebaikan dari HPLC fase normal. Pada jenis ini, fase diam yang digunakan bersifat non-polar dan fase geraknya bersifat polar. Pemisahan terjadi karena komponen sampel yang bersifat kurang polar
akan melewati kolom lebih lama dibandingkan komponen sampel yang bersifat lebih polar. Fase diam yang digunakan pada fase ini biasanya merupakan hidrokarbon alkil non-polar seperti rantai C8 atau C-15 yang terkait pada basis silka, kolom C18 atau oktadesil silka atau ODS merupakan jenis yang paling populer digunakan dalam HPLC. Fase gerak yang kerap digunakan pada fase terbaik adalah campuran air dengan pelarut polar lain seperti metanol, aestroetil, atau tetrahidrofuran. Ketiga, yaitu HPLC, eksklusi ukuran Sizet exclusion HPLC. Pada jenis HPLC ini, pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran molekul masing-masing komponen sampel. Kolom yang digunakan berisikan packing materi yang memiliki ukuran pori yang sudah diatur. Komponen sampel dengan ukuran molekul yang lebih kecil akan terserap masuk ke dalam pori packing material, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewati kolom dibandingkan dengan komponen dengan ukuran molekul yang besar. Keempat, yaitu HPLC, pertukaran ion atau ion HPLC. Jenis HPLC ini digunakan untuk sampel yang berisi ionik atau dapat diubah menjadi ionik. Fase diamnya memiliki permukaan bermuatan ionik yang berlawanan dengan sampel. Makin kuat muatan komponen sampelnya, maka komponen tersebut akan tertarik pada permukaan fase diam sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewatinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Fadia. Langsung saja. C. Instrumen atau komponen HLPC. HPLC terdiri atas beberapa komponen utama yang digunakan dalam analisis sampel. Berikut akan dibahas mengenai masing-masing komponen HPLC. 1. Fase gerak dan reservoir pelarut. Fase gerak pada HPLC harus menggunakan pelarut dengan kemurnian sangat tinggi. Idealnya, pelarut khusus yang memang sudah memenuhi standar untuk HPLC dipergunakan untuk hasil yang lebih akurat. Reservoir pelarut merupakan wadah penyimpanan fase gerak, biasanya berbentuk botol kaca dengan selang penghubung. 2. Pompa. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pompa yang digunakan dalam HPLC haruslah pompa bertekanan tinggi agar dapat mendorong fase gerak dalam reservoir menuju tekanan reservoir menuju kolom fase diam dan melewati detektor. Tekanan yang digunakan beragam tergantung dari dimensi kolom, ukuran partikel fase diam, serta laju alir dan komposisi dari fase gerak yang akan dipakai. 2. Injektor. Injektor merupakan tempat masuknya sampel ke dalam sistem HPLC. Proses injeksi dapat digunakan secara manual dengan sharing atau dengan menggunakan sistem injeksi otomatis. Injektor pada HPLC harus dapat menampung sampel cairan dalam kisaran volume 1-100 ml. 4. Sampel. Sampel yang dapat dianalisis menggunakan HPLC harus bersifat bening dan tidak ada endapan. Untuk itu, preparasi sampel diperlukan sebelum dianalisis. Misalnya, dengan melakukan filtrasi sampel. Preparasi lain dapat pula dilakukan sesuai kebutuhan seperti mengatur konsentrasi sampel, desalting, dan lain-lain. 5. Kolom HPLC. Aktivitas utama dalam HPLC terjadi di dalam kolom sebagai fase diam. Di dalam kolom akan terjadi pemisahan komponen sampel yang kemudian akan dihitung waktu
retensi masing-masing komponen oleh detektor. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh senyawa komponen sampel untuk melewati kolom menuju detektor. Waktu retensi dihitung dari saat sampel diinjeksikan hingga puncak pembacaan maksimum pada detektor. Senyawa yang berbeda akan memiliki waktu yang berbeda, sehingga masing-masing konsentrasinya dapat dihitung. Kolom HPLC tersedia dalam panjang serta packing material yang berbeda-beda, tergantung dari jenis HPLC yang hendak digunakan. Packing material merupakan material yang diisikan ke dalam kolom sebagai fase diam. Packing material yang sering digunakan biasanya yang berbasis silika, baik silika yang tidak dimodifikasi maupun yang telah termodifikasi seperti oktadesil silika atau yang disingkat dengan ODS yang memiliki lapisan C18. 6. Detektor. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolah data. Terdapat beberapa jenis detektor HPLC tergantung dari karakteristik yang hendak dibaca. Misalnya pada detektor jenis UV, maka karakteristik yang dibaca oleh detektor adalah absorbansinya. Detektor jenis lain yang bisa digunakan adalah detektor indeks bias, fluoresensi, serta detektor elektrokimia. 7. Pengolah data. Pengolah data menampilkan output visual hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk kromatogram. Kromatogram menggambarkan jumlah komponen pada sampel dilihat dari jumlah puncak yang dihasilkan. Konsentrasi komponen yang hendak dianalisis dapat dihitung dengan membandingkan luas area PA, komponen dengan luas area PA, serta konsentrasi standar. PA. Baiklah, selanjutnya. Siapa? Dibacakan oleh Eca. Yang dibacakan oleh Eca. D. Prinsip kerja HPLC. Prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah pH menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas pH menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. HPLC berfungsi sama dengan prinsip kromatografi di atas. Campuran sampel atau analit yang terlarut dalam cairan larutan dipompa. Ini akan menjadi fase geraknya. Jadi analit masuk ke dalam fase gerak. Larutan fase gerak ini karena dipompa maka bergerak melewati fase diam dengan tekanan yang tinggi. Fase diam terdiri dari kolom atau disebut juga kolom HPLC. Ketika sampel dilewatkan pada kolom, maka akan berinteraksi dengan dua fase tersebut, fase diam dan fase gerak. E. Penggunaan HPLC. Penggunaan HPLC sangat luas sekali mulai dari untuk penelitian dan industri. HPLC digunakan baik pada analisis kualitatif dan kuantitatif. Fase HPLC normal lebih jarang digunakan dan HPLC fase terbaik lebih sering digunakan karena lebih banyak memisahkan berbagai jenis sampel. HPLC dapat digunakan pada berbagai aplikasi penentuan molekul, pemeriksaan kadar, uji klinis, prosensi, analisis makanan, kimia lingkungan, dan kimia analisis. F. Kelebihan dan kekurangan HPLC. Dibandingkan dengan kromatografi, gas kromatografi, HPLC mempunyai kelebihan yaitu dapat untuk analisis zat yang tidak menguap. Sedangkan pada gas kromatografi, zat yang tidak menguap harus dibuat menguap dahulu, baru bisa dianalisis. Mengubah zat tidak menguap menjadi menguap ini membutuhkan usaha yang tidak mudah agar berhasil. Keuntungan menggunakan HPLC untuk analisis adalah membutuhkan ukuran sampel yang kecil,
Penguji dapat dimodifikasi tergantung pada tingkat kuantifikasi yang diperlukan dan menghasilkan hasil yang andal. Kekurangan HPLC adalah membutuhkan analis atau SDM khusus untuk mengoperasikan dikarenakan pengoperasian membutuhkan skill kompetensi khusus. Hal-hal berhubungan dengan HPLC juga mahal-mahal seperti reagen, spare part, dan kolom. Harga kolom HPLC bisa sampai puluhan juta rupiah. Baiklah, kesimpulannya adalah jadi HPLC merupakan alat yang digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dan campuran dengan tujuan untuk memisahkan molekul dalam waktu minimum. Seperti teknik kromatografi, pada umumnya HPLC merupakan untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau yang disebut stasioner. Teknik ini sangat berguna untuk memisahkan beberapa senyawa sekaligus karena setiap senyawa mempunyai afinitas selektif tertentu dan fase gerak tertentu. Dengan bantuan detektor serta integrator, kita akan mendapatkan kromatogram memuat waktu lambat serta tinggi puncak suatu nyawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Dan jika ada pertanyaan bisa dilakukan via WhatsApp atau Japri kepada kelompok kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.